Oke, untuk ke depan ini 3 pertemuan kita ganti online, ya, ganti online. Habis itu baru kita mungkin buat jam ganti di tanggal hari kita masuk, ya. Jadi intinya 2 pertemuan lagi masih online, ya. Setelah pertemuan ini kita masih ada online. Eh, Sebelumnya ini kita perkenalan dulu, ya. Perkenalan, mungkin udah tahu nama saya Ansuci Azara, SMSI. Saya emang di bidang akuntansi. Kemudian saya juga emang mau fokus ke bidang audit, ya. Jadi ini saya izin absen terlebih dahulu. Yang bisa open kamera boleh di open kamera, ya, biar kita saling kenal. Oke, mungkin masih ada yang di kampung ini. Ini masih pada ada yang lebaran. Ya, oke lah, yang bisa open kamera ya. Oke, ini saya absen terlebih dahulu, ya. Alvira Dwi Sulistiani. Saya, Bu. Oke. Al Alia Alia Rifah Hidayah Irawan. Saya, Bu. Ananda Jaya Irdianti. Ya ada. Anindya Salsabila. Saya, Bu. Audi Aulia Ramadini. Saya, Bu. Aulia Nur Anisya Siregar. Ada? Ada. Delta Citra Lestari Surbakti. Saya, Bu. Ada. Dwi Vina Rahmadani. Bu. Ada. Eginta Kaduna Borusinu Haji. Saya, Bu. Ada. Insaf Laila. Saya, Bu. Ini Insaf emang masuk di Pancabudi dari ini, dari semester 1. Iya, Bu. Oh iya. Oke, lanjut Nia Azania Khairani. Hadir, Bu. Nur Devita Sari. Hadir, Bu. Nur Hayati. Hadir, Bu. Perawati Lumban Gaul. Nggak ada. Putri Adelia. Hadir, Bu. Lemando Tamba. Hadir, Bu. Rifatul Alifah. Rifatul Alifah. Nggak. Rizky Isdar. Nggak ada. Saldan Rizkiano Jauzjani. Jauzjani ya. Saldan. Nggak. Stefani Boruginting. Hadir, Bu. Nggak. Suti Agustin. Hadir, Bu. Nggak. Tengku Narasia Adiza. Hadir, Bu. Nggak. Umniati Khairunisa. Hadir, Bu. Zulfa Oktanita. Hadir, Bu. Udah ya. Ada yang baru masuk yang belum di absen? Saya, Bu. Atas nama Ananda Jaya, Bu. Ananda Nggak ada Jaya. sinyal, Bu. Oke. Ada lagi selain Ananda yang belum di absen? Udah semua ya. 5 yang nggak hadir. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita nggak berat-berat ya.
Jadi pertemuan hari ini kita eh, memperkenalkan topik pembelajaran yang akan kita lalui di dalam satu semester ini. Ya, jadi dari topik ini saya harap kalian lebih kritisnya ini lebih mencari terlebih dahulu sebelum dimulainya pelajaran. Ya, sebelum kita ini perawati. Ada yang baru masuk 14. Oke, jadi biar kalian itu sebelum masuk pelajaran itu sudah mencari tahu terlebih dahulu, ya, karena nanti dari topik-topik yang akan kita pelajari, eh, ya boleh di-unmute dulu Perawati. Lagi jalan dulu. Oke. Jadi dari topik-topik yang nanti akan saya berikan, saya harapkan itu kalian membaca terlebih dahulu, karena audit pajak ini ada perbedaan sedikit dengan perpajakan. Tapi sebelum saya bahas apa itu audit perpajakan, saya ingin menanyakan pemahaman kalian terkait audit. Pernah dengar kata audit? Ada yang tahu apa itu audit? Atau semester 4 ini baru masuk mata kuliah tentang audit? Halo? Ada yang bisa menjelaskan apa itu audit? Karena ini mata kuliahnya aja namanya audit pajak, ya, audit perpajakan. Ya, audit perpajakan ini adalah bidang ilmu akuntansi, yang satu mengenai audit, yang satu mengenai perpajakan. Jadi audit perpajakan ini udah spesifik ilmu yang akan kita kaji. Nah, tapi sebelum lebih spesifik, kita harus tahu apa itu audit, apa itu perpajakan. Sehingga ketika bidang ilmu ini digabung, ya, kita lebih spesifik yang akan kita bahas. Nah, tapi saya ingin tahu dulu pemahaman kalian terkait audit, seberapa paham, terkait pajak, seberapa paham. Ya, suara saya masih terdengar? Saya nggak dengar suara kalian ya. Oke, suara saya masih terdengar. Dengar, Bu. Oh. Oke, ada yang tahu apa itu audit? Ya, ini kita belum masuk spesifik mata kuliah, ya. Karena saya ingin tahu pemahaman kalian terkait audit itu apa, pajak itu apa. Nah, ketika bidang ilmu ini digabungkan, dia akan berbeda dengan audit itu luas juga. Ya, audit itu luas, kita lebih spesifik terkait audit perpajakan. Nah, sebelumnya di semester sebelumnya sudah pernah belajar tentang audit atau baru mata kuliah inilah terdengar istilah kata audit? Ini saya nggak nanya, saya belum nanya pemahaman kalian, saya hanya nanya semester sebelumnya ada audit atau enggak. Nah, kan semester 1, Ada, Bu. 2, 3 kan masa nggak ingat. Ada, Bu. Udah mata kuliah apa yang berhubungan dengan audit atau pajak? Nama mata kuliahnya apa? Auditing lanjutan, Bu. Tapi pajak belum ada. Auditing lanjutan, ada mata kuliah sudah dipelajari ya? Iya. Sudah. Kalau pajak ini spesifiknya mungkin apa itu? Eh, Ketentuan umum perpajakan sudah pernah belajar? KUP?
Belum, Bu. Belum? Belum, cuman perpajakan udah Belum. pernah belajar, Bu. Perpajakan sudah pernah belajar. Iya, perpajakan doang. Nah, mengenai apa yang dipelajari di perpajakan? PPh 21 gitu-gitu, Bu. Oh, ketentuan umum perpajakan? Belum ada. Sebenarnya sebelum masuk ke inti PPh perhitungan perpajakan itu mutlaknya ilmu umum yang harus dipelajari itu adalah ketentuan umum perpajakan, aturan-aturan ya sebelum masuk hitung-hitungan. Nah, aturan-aturan pajak itu ada berlaku di ketentuan umum perpajakan, istilah-istilah ya, kemudian kelompok-kelompok, jenis-jenis ya, fungsi-fungsi itu ada di ketentuan umum perpajakan. Oke, karena emang di perpajakan itu langsung lompat ke PPh pasal 21, mungkin nanti ada tugas dari saya yang harus kalian cari, tahu terlebih dahulu, dipelajari, dan nanti akan menjadi pertanyaan saya di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, jadi emang saya biar kalian lebih siap, makanya tadi saya bilang, ketika kalian nanti saya jelaskan pokok bahasan kita pertemuan 1, 2, 3, 4 ini, ya, saya harap kalian sudah baca-baca sedikit tentang apa yang akan dibahas di pertemuan. Ya, jadi sehingga lebih ketika saya menjelaskan, kalian nggak mulai dari awal, tapi melanjutkan yang kalian pahami dengan apa yang akan saya terangkan. Ya. Oke, kalau untuk auditing lanjutan, topik yang dibahas mengenai apa? Karena langsung lanjutan berarti yang dasarnya auditingnya nggak ada mata kuliahnya. Oh, diam semua. Ini belum nanya, saya nanya tentang apa yang dibahas di auditing, apa yang kalian bahas di semester sebelumnya. Ya, karena seberapa paham kalian tentang audit, seberapa tentang pajak, kalau emang itu kurang, itu akan menjadi tugas bagi saya untuk kalian pelajari otodidak mencari tahu di rumah masing-masing, ya, bukan di pertemuan kita. Ya, kalau kita kaji lagi di pertemuan kita, ya mungkin nggak sebentar habis waktunya, ya. Oke, ada yang tahu apa perbedaan antara audit eksternal dan audit internal? Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara audit eksternal dan audit internal? Atau kalau bisa dijelaskan apa itu audit? Oh, kok diam semua ini? Kalian online ini sebenarnya sudah bisa leluasa ya, leluasa searching, leluasa cari tahu kalau nggak tahu. Kalau zaman saya dulu mana bisa searching-searching. Aulia. Saya Oke, auditing. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu auditing? Audit, audit. Auditing itu ilmu audit, ya, ilmu pemeriksaan. Nah, apa yang dimaksud dengan audit? audit itu, Bu, merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti untuk memastikan keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi atau perusahaan. Oke, good, ya. Karena mungkin kalau kalian nggak paham, sebenarnya bisa cari tahu, kemudian kalian sampaikan, ya, sehingga yang teman-teman tadi lupa, nggak paham, ada yang bisa menyebutkan, itu jadi mengingat kembali. Karena ini kita belum masuk topik yang akan kita kaji.
Ini kita memahami dulu ilmu basicnya sebelum kita masuk ke audit perpajakan. Ya, jadi itu adalah pemeriksaan dengan prosesnya itu melakukan pengumpulan bukti. Nah, makanya tadi ada pemeriksaan internal, saya sebutkan ada pemeriksaan audit internal, ada audit eksternal. Ya, apa perbedaan antara internal dan eksternal? Ya, internal berarti di dalam lingkup perusahaan. Pemeriksaannya itu oleh pihak perusahaan. Usaha. Ya, eksternal berarti dari pihak luar perusahaan. Ya. Jadi apakah ada auditor di dalam perusahaan? Ada. Apakah ada auditor yang berdiri sendiri di luar perusahaan? Itu ada. Ya, makanya di perusahaan-perusahaan itu mereka punya audit sendiri, ada komite auditnya sendiri. Ya, untuk apa komite audit itu di dalam perusahaan itu dibuat? Untuk memeriksa yang dikerjakan oleh si manajemen. Ya. Nah, ini harus kalian pahami dulu. Ya, secara garis besar perusahaan itu ada pemilik, ada pengelola. Bisa saja pemilik ini yang mengelola atau pemilik ini dia berdiri sendiri, yang mengelola beda. Ya, nah ketika pemilik ini berdiri sendiri, dia bukan pengelola, ya mungkin udah yang perusahaan skala besar itu rata-rata pemilik itu sebagai punya modal, ya invest ke perusahaan itu, ya bagaimana yakin perusahaan ini berjalan dengan benar, maka dibutuhkanlah audit, ya. Kalau bagi pemilik mereka maunya pakai audit eksternal yang memeriksa. Nah, manajemen berpikir manajemen ini luas dari top manajemen sampai bottom manajemen sampai tahap karyawan-karyawan paling bawah. Bagaimana top manajemen bisa mengontrol kerjaan yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya di bawah, maka dia perlu ada kontrol. Siapa yang mengkontrol itu berjalan dengan sebenarnya, dengan aturannya, itulah dikontrol, diperiksa nanti oleh pihak audit yang ada di dalam perusahaan. Ya, jadi ini nanti kalian harus cari lagi ya pemahaman kalian terkait audit internal, audit eksternal, fungsi dari masing-masing, tujuan dari masing-masing, itu cari tahu ya. Ini saya nggak ada mendikte, tapi udah saya sampaikan, tolong apa yang disampaikan dicatat dan nanti dicari tahu. Ya, itu satu terkait audit ya. Sebelum kita masuk spesifik ke audit perpajakan. Audit perpajakan ini bisa ada dari internal, bisa dari eksternal. Ya, tapi bagaimana masing-masing ini bisa karena prosesnya berbeda. Ya. Sedikit berbeda tapi tidak berbeda sekali. Ya, ada perbedaan sedikit, tetap memeriksa apakah ini dilakukan dengan ketentuan, dengan aturan yang sudah dibuat atau ini tidak dilakukan yang dibuat oleh karyawan-karyawan ini tidak dijalankan dengan ketentuan. Nah, maka dilakukan pemeriksaan. Ya. Nah, pemeriksaannya karena kita masuk ke perpajakan, maka pemeriksaan kita lebih spesifik hanya di bagian pajak. Ya. Karena audit ini spesifiknya ada, nanti dicari tahu lagi, audit internal itu secara garis besar dia ada 3. Ya, cari tahu audit internal itu ada 3 fungsinya. Ya, nanti ada audit tentang aturan-aturan, itu istilahnya ada, ya. Tapi nanti dicari tahu dan masing-masing audit ini tujuannya untuk apa, ya. Minggu depan akan saya tanya lagi, ya, sebelum masuk ke mata kuliah. Nah, kita spesifik ke perpajakan, ya. Nah, perpajakan di sini ya luas. Nah, saya juga bilang pajak di sini luas. Kenapa bisa luas? Yang kalian pelajari ada PPH, PPN, PPNBN, ya. Belum ada namanya istilah pajak pusat, pajak daerah, ya. Pajak apa lagi yang kalian tahu? Ada pajak daerah itu apa komponennya? Pajaknya apa aja, ya. Jadi biar pemahaman kalian terkait pajak itu lebih luas lagi, cari tahu lagi, ya. Ada yang tahu apa itu pajak? Nah, sebelum kita lebih bahas detail, ada yang tahu nggak apa itu pajak? Kita udah sering dengar ya, bukan pajak istilah Medan ya. Kalau pajak istilah Medan, pasar ya.
tempat jual beli. Ini bukan pajak ini ya. Pajak istilah Indonesia adalah sebelum adanya presiden ya. Ini kan masih raja-raja ya. Raja-raja itu membebankan rakyatnya memberikan upeti. Ya, itu sejarahnya ya. Sejarah kenapa di dalam suatu lingkungan ya rakyatnya ini dibebankan mungkin berbentuk, kalau dulu bisa barang ya, bisa uang, upeti ya. Nah, kalau udah jadi negara ya, itu istilahnya diganti menjadi pajak. Ya, ada yang tahu apa itu pajak? Ya, siapa yang Pungutan tahu? wajib berupa pajak itu pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat yang diberikan kepada pemerintah negara, Bu. Ya, ya, dari rakyat diberikan kepada negara. Lihat, Iya. ke negara. Nah, pertanyaannya, ya ini isu-isu kita masih agak sedikit nyambung dengan keadaan yang lagi berjalan ya. Kebanyakan pajak Indonesia, ya, ini dari ini ya bidang ilmu audit ya, nggak ada yang dari bidang sektor publik, pemerintah ya, akuntansi pemerintah ya. Ada nggak di sini? Kalian udah ngambil konsentrasi? Udah, Bu. Udah, ini konsentrasi Udah, Bu. audit. Iya, Bu. Iya, Bu. Nggak ada yang konsentrasi apa? Satu lagi apa? Akuntansi pemerintah ya? Publik. Publik ya, akuntansi publik ya. Iya, Bu. Oh, jadi ya kalau kalian dibilang audit, ibaratnya kalian di bidang yang konvensional ya, memahami akuntansi secara konvensional. Tapi kalau kalian ngambil akuntansi sektor publik, ya itu akuntansi yang spesifik di bidang pemerintah. Ya, pemerintah ini kalau kita ibaratkan perusahaan, ya berarti cabang perusahaannya banyak ya kan. Provinsi itulah cabang-cabangnya. Pusatnya di mana? Itulah di ibu kota. Ya, gaji mereka dari mana? Dari gaji mereka dari mana yang kerja-kerja di pemerintah? Pajak. Ya, Pajak. dari pajak. Pajak siapa? Pajak rakyat. Tapi walaupun itu dari pajak rakyat, tujuannya adalah agar negara ini berjalan dan berkembang ya, agar lebih baik ya, mensejahterakan masyarakat. Nah, ini yang kita bahas ini karena perpajakan ya. Jadi nanti mungkin lebih spesifik ke aturan yang dikerjakan oleh perusahaan dan mereka melaporkan pajak ke bagian Direktorat Pajak ya. Jadi apakah aturan itu dijalankan dengan semestinya, maka dilakukanlah pemeriksaan ya. Nah, bagaimana prosesnya? Apa-apa aja yang harus kita ketahui, maka tidak lepas perpajakan yang akan kita kaji ini kalian harus kuat di aturan-aturan pajak. Nah, jadi kalau kita paham aturan-aturan pajak tadi, ketika kita melakukan pemeriksaan pajak, kita akan bisa melakukan pemeriksaan. Karena yang dilakukan pemeriksaan adalah aturan-aturan itu dijalankan atau tidak. Sehingga dijalankan atau tidak, kita harus lebih belajar tentang ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Ya. Oke, ini karena timing kita tinggal ini Zoom-nya per 40 ya, per 40 menit saya ambil yang free. Ini saya langsung aja biar kita nggak ngulang ya, karena ini pertemuan. Nanti ada beberapa pertanyaan akan saya share ke ini dulu, ke e-learning. Udah bisa dibuka e-learning kita ya? Udah ada yang coba buka e-learning? Belum, Bu. Belum. Nanti saya coba buka e-learning. Kalau bisa e-learning digunakan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian cari terlebih dahulu, cari tahu, kemudian pahami, ya baca, pahami, bukan hanya
Saya nggak ada menakitkan untuk ditulis, tapi pahami ya, dan akan menjadi pertanyaan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan kita, RPS kita bisa kalian buka di portal. RPS bisa Bisa dibuka Kak di Ibu portal? kemarin. Gimana? Kemarin bisa Bu. Sekarang nggak bisa? Masih. Maksudnya belum lihat lagi Bu, belum ada yang lihat lagi. Oke, intinya ketika e-learning bisa dibuka, nanti RPS sama informasi yang harus kalian cari tahu akan saya bagikan ke e-learning. Ya, kalau nggak bisa, mungkin saya arahkan dulu ke WA. Ya. Nah, jadi ini langsung aja pertemuan kita belajar. Saya menggunakan buku Sartono SE AK MA Faki Publishing. Ya, itu nanti ada di RPS. Nama bukunya Pemeriksaan Pajak. Ya, topik yang kita pelajari itu sesuai juga yang ada di buku. Ya, nah, jadi emang pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang tata tertib. Ya, perkuliahan kita karena kalau udah semester 4, tadi sudah saya sampaikan, kita gunakan fungsi e-learning ya untuk pengumpulan materi ya, video link pembelajaran menggunakan e-learning. Kemudian saya akan mengambil nilai, nanti ada tugas kelompok, ada tugas individu ya. Tapi ini kita buat aja tugas kelompok sama tugas individu. Ini kalian udah saling kenal? Udah Bu. Udah. Sudah Kalian Bu. yang membuat kelompok atau saya yang buat kelompok? Oke. Atau saya aja yang buat kelompoknya ya. Nanti saya akan share link nama-namanya. Ya, jadi kalian nanti saya kelompokkan beberapa kelompok, nama-namanya saya yang menentukan. Tugas kelompok itu nanti di pertemuan online, offline, ya. Kita mulai. Untuk pertemuan pembelajaran kita itu sesuai yang ada di bab buku, ya. Jadi kita paham dulu ketentuan umum tadi, ya. Paham kita tentang ketentuan umum, kemudian barulah kita proses pemeriksaan itu bagaimana, ya. Jadi topik yang pertama di sini, ya, apa jenis pajak menurut sifat, golongan, kemudian lembaga pemungutnya siapa, kemudian bagaimana tata cara pemungutan. Kenapa kita harus paham ini? Ya, namanya pemeriksaan. Yang diperiksa itu adalah aturan-aturan. Aturan dari segi menghitung, aturan dari segi melapor, aturan dari segi dari pihak yang memungut. Ya, itu ada aturan-aturan sehingga ketika kalian dipungut ya kena pungut pajak, kalian eh, tahu ini nggak sesuai aturan. Ya, contoh yang mungkin kalian udah tahu di Medan, ya, ini dapat isu juga informasi bahwasannya parkir ilegal, ya tukang parkir itu sebenarnya ada pajak parkir. Kalian kalau cari tahu lagi, ini tambahan, nanti saya tambahkan informasi, apa aja pajak pusat, apa aja pajak daerah, salah satu pajak daerah itu adalah pajak parkir. Ya, yang bisa kalian kena berhenti, kena parkir 2.000, berhenti, kena parkir 2.000, itu secara pemungutan itu sudah salah. Ya, pemungutan sudah salah. Nah, makanya karena tidak ada aturan itu tetap berjalan, ya. Jadi kalau kita tahu aturannya, ini bilang ini pasti salah cara mengut pajaknya. Tapi udah diberlakukan bahwasannya parkir yang ilegal, ya, pemungut parkir yang ilegal itu dilarang. Nah, jadi emang ada yang pusat, ada daerah, itu harus kalian ketahui, ya. Pajak daerah pusat ini maksudnya bagaimana? Itu harus kalian cari tahu, ya. Kalau pajak pusat berarti pengumpulan pajaknya itu akan dikasih ke pusat. 100% untuk pengembangan dikasih ke pusat. Kalau pajak daerah itulah yang akan dikelola untuk pengembangan di daerah tersebut, ya. Nah, apa aja pajak yang pajak rakyat yang dikumpulkan yang diberikan ke pusat, apa aja pajak rakyat yang diberikan kepada daerah mereka, ya, untuk pengembangan di daerah mereka. Nah, itu nanti jadi salah satu tambahan untuk kalian cari tahu lebih detail, ya. Kemudian di sini nanti kita ada membahas tentang KUP lagi, ya. KUP ini kalau kalian kaji itu banyak ya KUP. Itu banyak
buku saya setebal ini waktu belajar, ya, dikasih dosen saya sebelumnya itu tebal ngeprint, tapi sekarang udah update, itu kan udah lama, ya, buku KUP itu udah lama, maksudnya pajak itu ada aturan-aturan yang berubah, ya, seperti PPN untuk jenis perusahaan ini sudah jadi 11% kan berubah, ya. Kemudian UMKM, ya, UMKM pajaknya juga udah berubah, ya, ada beberapa persentase pajak berubah. Nah, kemudian kita juga belajar tentang ketentuan pemeriksaan, bagaimana metode ruang lingkup pemeriksaan, tantangan pemeriksaan ketika ada IFRS, ini untuk skala perusahaan besar, kemudian kita UTS. Ya, jadi sebelum masuk UTS, di sini nanti ada tugas kelompok itu adalah persentase terkait apa yang mau kita kaji di sini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sisa waktu itu adalah mencari tahu tentang informasi yang saya berikan, ya, pertanyaan-pertanyaan